Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur pagi ini kita berada semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya melihat 3 minggu yang lalu saya di sini, saya melihat sekarang ada wajah-wajah yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Kekasih Tuhan, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Maksudnya pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Sudah perhatikan baik-baik, saya akan bacakan dari kita semua pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Juga tema pagi ini adalah membangun rumah rohani. Kasih Tuhan. Pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 ini adalah merupakan satu kesimpulan. Satu kesimpulan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya. Setelah Yesus menyampaikan, ada banyak hal yang dia sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Ada hal menghakimi, ada hal berdoa, ada hal berpuasa, hal segala macam. Ada segala tentang doa Bapa kami dan sebagainya. Yesus menyimpulkan dalam satu kesimpulan, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, kekasih Tuhan, setiap orang percaya dalam kehidupan rohaninya diibaratkan, digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti sedang membangun rumah rohani. Ketika kita membangun rumah kita, saudaraku, ada banyak hal yang dibutuhkan, seperti bangunan yang begini ya. Itu membangun gedung ini ada banyak yang dibutuhkan, ya, bahan-bahannya dan segala macam. Demikian juga ketika kita membangun hidup kita, rohani kita, saudara. Menurut yang sudah kita baca tadi, ada 2 hal yang perlu diperhatikan ketika kita membangun rumah rohani kita. Yang pertama adalah dasar. Hal yang pertama yang tidak bisa kita abaikan ketika kita membangun rumah rohani kita adalah dasar dari bangunan itu. Kita bangun gedung ini pasti pakai dasar, atau sering disebut juga dengan fondasi. Tanpa dasar yang kuat, gedung ini akan runtuh. Tanpa dasar, tanpa fondasi, gedung ini tidak bisa berdiri. Demikian juga ketika kita membangun kehidupan rohani kita, kita butuh dasar atau fondasi dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, ini penting, ya. Ini penting. Semua bangunan yang dibangun harus memiliki fondasi yang kuat. Demikian juga ketika kita membangun rumah rohani kita, kita harus mendasarinya dengan fondasi yang kuat. Bukan hanya sekedar kuat, tetapi dasar fondasi yang berkualitas. Bukan sekedar berkualitas, tetapi saudaraku, fondasi itu harus baik, harus benar. Jangan salah, harus benar. Ayat 24 dan ayat yang ke-26, Tuhan Yesus memberikan gambaran 2 fondasi, 2 dasar. Ya, bagaimana orang percaya membangun rumah rohaninya. Yang pertama, Tuhan katakan ayat yang ke-24, dasarnya batu. Membangun dengan dasar batu. Batu adalah bahan yang kuat, yang keras. Batu adalah bahan yang berkualitas dan bahan yang baik untuk digunakan
sebagai fondasi dalam membangun sesuatu. Tanpa batu, saudaraku, kita tidak akan bisa membangun dengan baik. Yesus berkata, ketika kita membangun di atas fondasi batu, kata Tuhan Yesus, dia adalah orang yang bijaksana, orang yang wisdom. Dalam bahasa Inggris, ada orang yang berhikmat, memiliki hikmat. Ayat yang 24. Ketika dia membangun kehidupan imannya, membangun rumah rohaninya di atas fondasi dasar yang batu, dasar yang benar yaitu batu, dia sedang membangun kehidupan imannya, rohaninya, hidupnya dengan bangunan yang kuat. Dan Tuhan katakan dia adalah orang yang bijaksana, orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki kebijaksanaan. Menjadi orang Kristen yang bijaksana atau berhikmat itu tidak mudah, saudara. Perlu proses dalam kehidupannya setiap hari, sehingga kehidupan Kristennya menjadi kokoh, kuat, dan berkualitas. Membangun rumah rohani menjadi rumah rohani yang kuat dan kokoh tidak mudah. Ketika kita meletakkan dasar yang benar, yaitu batu yang kuat dan kokoh yang berkualitas, maka kita siap membangun iman kita, hidup rohani kita dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, fondasi yang kedua, Tuhan menggambarkan fondasi yang kedua adalah pasir. Kata Yesus, pasir. Fondasi pasir adalah fondasi yang rapuh. Gamang tahu gamang saudara dia? Betul sih tahu yang gamang. Gamang itu tidak tetap goyang, kan? Mudah berubah. Gamang, jadi gamang berubah. Jadi rapuh, gampang, tidak stabil, dan tidak kuat. Ketika kita membangun rumah kita, iman kita, kehidupan rohani kita di atas pasir, kita sedang membangun rumah yang rapuh, rumah yang gampang, tidak stabil, tidak kuat. Bisa juga berarti kita membangun rumah tanpa fondasi di atas pasir. Tidak ada rumah tanpa fondasi. Nah, orang yang demikian, kata Tuhan Yesus, adalah orang yang bodoh. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya dikatakan foolish man. Foolish itu apa ya artinya? Bodoh, apa? Konyol. Foolish, konyol. Ya, orang konyol itu apa ya? Orang kurang pintar, orang agak gila. Apa tuh konyol? Sembrono. Ya. Jadi Tuhan katakan, kalau engkau membangun rumahmu di atas pasir, engkau orang yang bodoh, engkau orang yang konyol, engkau orang yang sembrono, kurang pintar, kata Tuhan Yesus. Maka kasih Tuhan, dua kata ini sering Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan kondisi orang percaya, bijaksana dan bodoh. Kalau kita buka di Injil Matius pasal 24 ayat yang 45 itu ditulis ada hamba yang bijaksana, hamba yang tidak taat, hamba yang bodoh. Dalam Matius 25 ayat 12 sampai ayat 2 sampai 13 ditulis itu katakan ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ya. Di Injil Lukas pasal 12 ayat 42 juga Yesus berkata ada pengurus rumah tangga yang bijaksana dan juga bodoh. Saudaraku, rupanya kata bijaksana, kata bodoh ini Tuhan sering pakai, saudara. Bahkan Rasul Paulus juga sering juga memakai kata ini. Orang Kristen bijaksana, orang Kristen bodoh. Kita hari ini hidup di zaman akhir. Kita hari ini hidup di akhir zaman daripada zaman akhir. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus hidup menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Kita harus jadi orang Kristen yang bijaksana, bukan orang Kristen yang bodoh. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh, saudara, yang foolish, ya, yang konyol, yang kurang pintar. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang bijaksana, menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang membangun rumah rohaninya di atas batu,
Dan itu merupakan proses. Bagaimana kita membangun rumah iman kita? Hidup kita rumah kita di atas batu. Yesus berkata demikian yang berlupa. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan. Mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dalam konteks pasal 7 ayat 24 sampai 27 ini adalah Yesus sedang menyimpulkan para pendengarnya dalam hal ini, pendengar yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dari pasal 5, 6 dan pasal 7. Tuhan katakan, barang siapa yang mendengar perkataanku ini. Mendengar, konteks sekarang adalah mendengar khotbah. Bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Membaca Alkitab. Bisa merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan pesan-pesan dan nasihat firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Mendengar kata Tuhan Yesus. Mendengar. Penting ini mendengar ya. Kenapa penting mendengar? Karena saya mau katakan di zaman ini akan ada banyak orang Kristen tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang percaya, anak-anak muda tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka berkata, sudah tahu saya. Firman Tuhan begitu-begitu saja. Setiap hari saya dengar itu aja disampaikan kita semua. Tuhan katakan, kalau engkau mau membangun rumah kita di atas dasar yang kuat, fondasi yang kuat yaitu batu, kita harus mau mendengar. Kita harus mau belajar mendengar. Kita harus memiliki telinga seorang murid yang mau mendengar nasihat Tuhan, firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Kita buka sebentar, saya ingat 1 Timotius pasal 2 Timotius pasal 4 kita lihat. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 kalau salah, ayat 3 ayat 3 dulu. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Ya, demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya dan sudah datang sekarang. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akhir zaman akan ada banyak orang Kristen, orang-orang percaya tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Tidak mau lagi belajar untuk mendengar hal yang baik. Firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang sehat, firman Tuhan yang berkuasa. Tetapi mereka membuka telinganya untuk mendengar cerita-cerita dongeng, untuk mendengar cerita-cerita gosip. Ya, kalau dengar cerita gosip lebih semangat daripada firman Tuhan. Amin. Kalau dengar firman Tuhan ngantuk. Aduh Pak, pendeta saya ngantuk kalau di podcast dengan khotbah itu. Tapi kalau dengan cerita ngomong, aduh begitu, sekarang begini, semangat. Ngantuk nih, bilang, lebih semangat dengan omongan orang, gosip-gosip orang daripada dengan omongan Tuhan. Ya, omongan pendeta. Ya. Nanti kita mau belajar mendengar Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun rumah kita ini, saudara? Rumah rohani kita yang kuat dengan baik, rumah yang berkualitas. Kalau yang didengar hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Ya. Dengar-dengar yang tidak baik. Kalau bisa saudara itu jangan seperti itu. Akhir zaman orang memalingkan telinganya dari dengar firman. Nggak mau dengar firman, nggak mau dengar kebenaran, tapi yang dengar dongeng-dongeng nenek moyang. Cita-cita yang tidak benar. Itu banyak sekali zamannya media sosial ya. Karena saya suka bukan bayi itu banyak yang saya dengar. Tapi kita bisa belajar menyanyi ya. Wah, media sosial ini sekarang aduh. Sedikit salah dengar bisa bahaya. Misalnya banyak orang ngomong yang tidak baik, ya, akhirnya masuk penistaan agama. Inilah itulah dan segala macam. 2 minggu lalu saya bicara tentang perkataan.
Di sini saya katakan, mari kita menjaga perkataan kita di hati. Karena kita mau belajar untuk telinga kita. Mendengar yang baik, yang sehat. Mendengar firman Tuhan yang benar, bukan dengar gosip dan cerita dongeng. Kalau kita menjadi orang Kristen bijaksana yang membangun rumah dengan fondasinya di atas batu yang kuat, maka kita harus selalu membuka telinga kita, telinga jasmani, telinga rohani, untuk mendengarkan firman. Belajar untuk mendengar. Jadi kalau sekarang sudah mendengar ini, ambil komitmen minggu depan, ya, tidak mengambil ya, siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan, belajar untuk mendengar. Amin. Jadi mendengar. Firman Tuhan yang benar dan sehat, bukan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Mendengar firman Tuhan yang baik dan sehat. Ya, dalam Kisah Para Rasul dikatakan ada jemaat Berea. Jemaat Berea setiap Rasul Paulus berkhotbah, mereka mendengarkan dengan baik. Ketika mereka mendengarkan dengan baik, lalu mereka pulang, mereka diskusikan lagi itu firman Tuhan. Apa itu sudah ada Alkitab atau tidak? Ya. Jangan asal dengar juga. Sekarang ini banyak, maaf, yang mengatakan banyak pendeta, banyak hamba Tuhan pun yang menyampaikan pengajaran yang menyesatkan. Mari kita mau bisa membagi dengan mulia, mendengar dengan baik ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang tidak membuat kita tersesat. Buka telinga lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, lalu Wahyu pasal 3 ayat 6, ayat 13, ayat 20, itu dikatakan begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa yang bertelinga? Bukan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata Tuhan Yesus. Orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Ya, mari kita belajar mendengar. Kita akan melihat bagaimana dengan orang Kristen yang bodoh, yang membangun rumah rohani di atas pasir. Ayat yang ke-26 berkata tentang setiap orang yang mendengar perkataanku itu. Ternyata saudaraku, orang polis dan orang bodoh juga dengar firman. Ya. Orang bijaksana dengar firman, orang bodoh dengar firman. Sama-sama dengar firman. Sama-sama dengar perkataan Yesus. Tetapi kata Tuhan Yesus, ada tetapinya. Ada tetapinya ya. Orang bodoh juga mendengar firman Tuhan, tetapi ini yang membedakan. Kita melihat orang Kristen bijaksana, Alkitab berkata, ia mendengar firman dan melakukannya. Dengan firman input, ada input. Outputnya apa? Melakukan. Orang bodoh, orang konyol, dengar input, outputnya apa? Tidak ada. Jadi masuk, input terus tidak ada output. Kenapa? Karena tidak melakukan. Atau mungkin outputnya melakukan tapi tidak sesuai dengan apa yang dia dengar. Ya? Tidak sesuai dengan apa yang dia dengar. Ada permainan begini. Jadi saya pernah lihat ada permainan 5 orang di gereja dikasih sekat, lalu orang pertama ngomong sesuatu hal kepada orang yang kedua. Dia ABCD. Lalu orang yang kedua menyampaikan ke orang yang ketiga masih ABCD. Orang yang ketiga keempat udah beda. Dia ABC. Dari orang yang keempat yang kelima udah beda lagi. FXZ. Begitu yang terakhir disuruh berkata apa yang dikatakan orang yang pertama. Orang bilang ABCD dan orang yang kelima bilang FASZ. Sudah berubah. Itu tidak sama. Input dengan output berbeda. Bisa jadi begitu. Orang yang dengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya.
oleh dengan firman Tuhan, tetapi saudaraku melakukannya dengan hal yang salah. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat 22, demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini orang bodoh, saudara. Ini orang bodoh. Dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ini orang bodoh. Orang bodoh apa? Menipu dirinya sendiri. Ya. Saudara suka ditipu kan? Saya sering ditipu, saudara. Saya lagi parah nipu hamba Tuhan, saudara. Sama-sama tanya pernah nipu saya, dia uang juga baju. Lihat saudara. Jadi saudaraku, kalau orang tidak melakukan firman Tuhan, hanya dengar tidak melakukan firman Tuhan, dia menipu. Siapa yang ditipu? Diri sendiri yang ditipu, saudara. Ya, diri sendiri ditipu. Ya, kita ditipu orang lain aja kita sakit, ya. Apalagi menipu diri sendiri. Kita ditipu. Percuma kita dengar firman hari Minggu, ibadah. Siapa yang khotbah? Kita tidak ngomongin dong. Khotbah, tenang, ketawa, puji Tuhan, haleluya. Setelah pulang tadi apa khotbahnya? Gue lagi lupa lagi. Gimana mau bisa melakukan? Menipu diri itu sendiri. Mari, ya. Kalau kita baca lagi dalam 1 Yohanes pasal 2 17, 1 Yohanes pasal 5 ayat 2, itu bicara tentang bahkan Raja Daud pernah berkata bahwa kerinduannya adalah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-112. Mazmur 119 ayat yang ke-12. 112. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-112. Demikian firman Tuhan. Ayat 112. 112. Demikian firman Tuhan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat berakhir. Raja Daud mencondongkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan. Jadi saudaraku, dalam membangun rumah rohani kita perlu membangunnya di atas fondasi yang kuat, yang berkualitas dan baik, yaitu batu. Apa itu saudaraku? Dengan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Dengan firman Tuhan yang sehat serta ajaran yang sehat yang benar dan melakukannya sesuai dengan apa yang kita dengar. Maka Yesus katakan kita adalah orang-orang Kristen yang bijaksana. Orang-orang Kristen yang berhikmat, yang memiliki wisdom dan kebijaksanaan. Bagaimanakah dengan orang Kristen yang bodoh? Bagaimana kita bisa membedakan orang yang bijaksana dan yang bodoh? Yang pertama tadi, dua saya katakan tadi, yang pertama adalah dasar. Yang kedua sekarang adalah uji kelayakan. Ketika kita membangun sesuatu, saudaraku, membangun bangunan rumah ini, saudaraku, bangunan harus diuji dalam uji kelayakan. Apakah bangunan ini kuat atau tidak? Ada ujiannya, saudara. Ayat 25 dan 27 itu adalah uji kelayakannya. Orang Kristen bijaksana dan orang Kristen bodoh akan sama-sama mengalami uji kelayakan. Ada 3 ujian kelayakan, yaitu hujan, banjir, dan angin. Hujan, banjir, angin bicara masalah pergumulan. Kehidupannya adalah kehidupan ini, saudaraku, kondisi yang tidak enak. Hujan, banjir, angin, ya. Kita ini sedang dalam masa-masa hujan, banjir, dan angin misalnya. Hujan terus di Bogor, tiap sore hujan terus, ya. Banjir juga, kadang-kadang hujan angin, ya. Ini masa-masanya, saudara. Ketika kita membangun hidup kita, iman kita, rumah kita, akan
ada uji kelayakan, hujan, banjir, angin, masalah, pergumulan, kondisi yang tidak enak, aniaya, penderitaan, bahkan rupa-rupa angin pengajaran yang akan datang dalam kehidupan kita. Pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang akan membuat kita tersesat. Dan semua ini akan membuktikan bangunan kita. Kalau kita bijaksana, Alkitab berkata dalam ayat ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita tidak akan rubuh, kita tetap kokoh berdiri, kita tidak akan meninggalkan iman. Tetapi orang yang bodoh, Alkitab berkata dalam ayat ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin, sama-sama mengalami uji kelayakan. Tetapi firman Tuhan berkata, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bukan cuma sekedar rubuh, tapi rusak berat. Orang Kristen yang membangun rumahnya di atas pasir, yang gampang, yang mudah goyah, yang tidak stabil, maka dia akan mudah meninggalkan. Dia akan mudah meninggalkan Tuhan. Dia akan mudah menolak Tuhan. Dia akan mudah menghujat Tuhan. Ya, sekarang banyak mualaf. Mualaf, meninggalkan Tuhan Yesus. Karena tidak jaga diri. Ya, jaga diri. Saya mau kasih satu ayat dalam mudah. Di tempat ini, Mazmur 119 ayat 9. Ya. Mazmur 119 ayat 9. Ayat terakhir. Biasanya kalau ayat terakhir itu sebenarnya banyak sebenarnya ayat terakhir itu tidak ada lanjutan. Ayat terakhir. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan bukan dengan kemandirian kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan nilai kita kumpul, bukan dengan kekayaan kita, dan bukan dengan kegantengan kita, bukan karena kecantikan kita. Saat orang-orang muda yang menjaga diri apa? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan, dengar firman Tuhan yang baik dan benar, dan lakukan dalam kehidupan kita. Tadi pujian mengatakan apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Seorang muda berpengalaman tentang siapa itu. Maka Yesus katakan, bangun rumahmu dengan benar. Dengan firman Tuhan, lakukan dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang melakukan firman Tuhan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita melakukan setiap firman Tuhan. Ya, kita baca, kita dengar, kita lakukan dalam setiap kehidupan. Saudaraku, saya mau katakan, kalau melihat lakukan firman Tuhan, bahwa diberkati oleh Tuhan. Masa mudamu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, pendidikanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Walaupun mungkin banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, ya, dalam kehidupanmu anak muda, ya, apa masalah anak muda biasanya? Masalah pacaran, masalah keuangan, masalah apa lagi? Banyak masalah ya. Anak muda juga banyak masalah ya. Masalah nggak punya kuota, memorinya nggak bisa ya. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, ujian boleh datang.
tapi kau akan tetap kuat. Setidaknya kuat. Banyak contoh anak muda di Alkitab yang kuat dan masa depan yang luar biasa. Yusuf, tantangan tante Potifar, tantangan penjara lewat, jadi orang muda yang berhasil. Siapa lagi? Ada banyak. Perjanjian baru Timotius salah satunya, umur 16 tahun sudah jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, dipanggil Tuhan luar biasa, pemanggilannya luar biasa. Titus, banyak anak muda. Kalau kau mau membangun rumahmu di atas dasar ini, engkau akan juga menjadi berkat Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang membangun rumah rohaninya di atas batu, yaitu mendengar firman Tuhan yang benar dan sehat, bukan ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan, dan melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam setiap kehidupan. Belajar untuk mendengar, belajar menjadi pendengar yang baik, dan belajar menjadi pelaku. Mendengar yang baik, pelaku. Mendengar yang baik, pelaku. Minta Roh Kudus pimpin hidup kita, tuntun hidup ketika mendengar firman Tuhan. Saya dan saudara, saya juga harus belajar juga mengenai Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak hamba Tuhan pun pendeta sekalipun tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Banyak pendeta korupsi, ya. Banyak pendeta pokoknya omongan tidak baik, tidak benar. Banyak pendeta yang suka gosip dan segala macam. Hamba Tuhan pun harus belajar, ya, untuk membangun. Jangan mentang-mentang sudah pendeta sudah oke kalau ada yang begitu. Kenapa? Karena banyak juga pendeta yang meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Dalam ujian perayaan banyak pendeta yang meninggalkan Tuhan. Itu orang-orang yang mengucap Tuhan Yesus. Mari pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk kita belajar menjadi pendengar firman Tuhan. Tuhan katakan, engkau adalah orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana mendengar firman Tuhan dan melakukan yang bijaksana. Gampang, sederhana, mudah untuk didengar, tetapi sulit untuk dilakukan. Itu belajar, ya. Kita semua belajar. Saya belajar, saudara belajar. Supaya kita sama-sama membangun hidup kita, iman kita, rohani kita, membangun dengan benar. Sehingga sewaktu-waktu ujian perayaan kita berdiri kokoh, kita kuat di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tidak goyah, kita tidak roboh, dan kita tidak mengalami kerusakan yang benar. Jangan sampai anak muda rusak karena tidak mau firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan supaya kehidupan tidak rusak dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mulaikan berbicara tentang kehidupan kita. Yang ini kita